Silahkan Pak Polres dan Yasamin, ini luar biasa teman-teman media udah siap untuk menonton, silakan Pak Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir dan akan menjadi penonton pertama yang menyaksikan Kultus Iblis, sebuah film yang semoga bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa ya pemujaan kepada iblis itu akibatnya seperti apa. Nah jadi saya lebih baik kalau usah banyak cerita tentang filmnya, lebih baik dijalani saja prosesnya dan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah kita nonton dalam preskon. Tapi sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga film ini bisa menjadi sebuah ilustrasi yang mana kita lakukan riset sebelum menulis skripnya dan prosesnya cukup panjang dan melibatkan kru yang luar biasa, tapi di luar itu juga aktris-aktrisnya yang aktor-aktornya ya, aktor dan aktris. Tapi kita biasanya di Indonesia ini lucu, kadang-kadang ada aktor ada aktris, sebetulnya kalau di luar negeri sebetulnya aktor. Jadi aktor-aktor yang luar biasa effortnya untuk karya ini, nanti kalian bisa lihat ya gimana ya Samin si kecil ini harus ngapain aja, nanti kita bisa lihat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Senang banget bisa melihat beberapa muka-muka yang familiar dan yang belum pernah ketemu. Senang banget antusiasnya siang ini atas kehadirannya untuk datang dan nonton Kultus Iblis. Aku bahkan belum sempat make up, tapi aku bersihin dulu karena pengen menyapa kakak-kakak. Jadi please enjoy the movie. Gak sabar untuk nanti ketemu lagi dengan kakak-kakak setelah mungkin aku udah rapi dan udah siap ditanya-tanya. Intinya terima kasih banyak. Semoga suka dengan filmnya. Muhammad Kadafi, Vicky Maintrova dan juga Mutia Almasyudi. Kenapa? Hah? Ya coba ada reaksi yang tidak biasa. Mbak kenapa? Terima kasih udah hadir, udah menyaksikan karya kami yang berjudul Kultus Iblis. Tapi sebelum saya mulai, yang paling meneror kalian ini kan ini ada 3 ya karakternya di sini. Bakinya, Vicky, Ayunya, atau Mbah Rajiman. Tapi Mbah Rajiman memberikan tur gratis untuk main-main ke Desa Ranggung. Terima kasih. Jadi kalau misalnya mau gitu kita bisa aturin ya. Makan sup Tadi daging. bisa sekalian bertemu dengan Ayu dan Baki juga, Parete juga ya, Parete. Jadi selain Rio pada waktu itu juga memberikan konsep kepada saya yang ditulis oleh Elia Aktop dan Ami Murti, yang mereka melakukan riset apa segala macam tentang memang budaya pemujaan terhadap iblis ini memang ada dan masih banyak dilakukan prakteknya. Nah dari situ kita ingin mencoba mengemasnya sedemikian rupa agar ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ya kita sudah tahu kita mempunyai agama yang harus kita percayai, tapi ya kadang-kadang memuja iblis ini kan menjadi sesuatu yang dijadikan jalan pintas. Cepat kaya, ingin apa, ingin makmur dengan sederhana, apa segala macam, sehingga banyak sekali kasus yang terjadi. Namun ini juga ingin saya tegaskan di sini bahwa cerita ini adalah cerita fiksi asli yang kita bikin berdasarkan riset. Dari situ ditulis senarionya dan Mas Bobi sebagai sutradara menurut saya menginterpretasikannya sedemikian rupa sehingga sangat menarik, sehingga karakter-karakter yang dibuat dalam skrip itu menjadi hidup dan ini luar biasa menurut saya. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Parwes tadi bahwa Kultus Iblis ini melalui proses yang cukup panjang. Jadi sebenarnya tahun 2021 itu saya sempat membuat ide satu cerita
yang waktu itu genrenya masih genre drama dengan background lokasi syuting yang ada di dalam film ini. Sempat saya kasih ke Ilya, ternyata point of view kita berbeda. Ketika Ilya melihat cerita yang saya bikin, ternyata Ilya malah mikirnya cerita ini akan bagus kalau dibikin cerita horor. Karena waktu itu saya memang melihat ada satu desa yang memang secara kultur budaya sangat kuat dan secara ritual pun masih sering dilakukan untuk memberikan persembahan kepada leluhurnya. Tapi point of view itu yang akhirnya diambil Ilya untuk dijadikan untuk film horor. Dan tahun 2022 ternyata ada satu cerita yang hampir mirip ketika setelah pandemi film itu kan udah mulai rame. Akhirnya kita coba untuk develop lagi dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mas Bobi akhir tahun 2022 kemarin. Akhirnya saya ajak untuk develop bareng setelah kita riset sama Ilya dan juga Ami, dan sepertinya memang berubah drastis itu cerita menjadi lebih sempurna dan dilanjutkan awal 2023 sepertinya alam semesta ini menemukan saya dengan Pak Parwes. Tepuk tangan dong. Banyak masukan ide-ide dari Pak Parwes yang cukup luar biasa menjadi cerita ini makin sempurna dan terjadilah Kultus Iblis yang sekarang ini yang teman-teman tonton tadi. Boleh tepuk tangan buat Kultus Iblis. Yes. Itu sih sebenarnya cerita singkatnya seperti itu. Akhirnya terjalinlah kita kerjasama dan mulai kita persiapkan untuk kapan kita produksinya, termasuk cepat sih kemarin. Cerita ini cukup panjang ya, dari awalnya Mas Rio tadi sudah disampaikan datang ke saya dengan drama romance, kemudian saya bilang kenapa kita nggak bikin horor aja gitu. Terus kemudian saya sama Mas Rio mulai mencari lokasi yang tepat dan sesuai sama apa yang kami bayangkan dan menemukan satu tempat di Jawa Timur. Tapi kita juga tidak di satu tempat aja gitu, karena memang dari awal saya punya ide ini dan berdiskusi juga dengan Ami, kami semua sepakat bahwa kami ingin memasukkan tradisi dan culture Indonesia asli ke dalam film horor ini gitu, sehingga film horor ini juga punya satu kekayaan selain cuman horor hantu aja gitu, tapi kita juga akan punya satu hal yang memang sudah diwariskan turun temurun kan. Sebenarnya Indonesia tuh punya banyak sekali culture, punya banyak sekali budaya. Nah itu yang kemudian kami serap, kami jadikan inspirasi untuk menciptakan satu cerita Kultus Iblis bersama Mas Bobi. Jadi waktu itu setelah riset yang lumayan panjang ya, risetnya itu sebenarnya kalau risetnya di Jawa Timurnya sendiri kurang dari seminggu, tapi prosesnya setelah itu untuk menciptakan story-nya yang cukup panjang. Kami juga bertemu dengan banyak narasumber. Kemudian kami bertemu dengan Mas Bobi, melakukan writer's camp beberapa hari untuk menciptakan story bareng-bareng, menggodok story bareng-bareng. Ketemu Pak Parwes, kami writer's camp lagi sebenarnya karena menggodok cerita lagi sampai akhirnya berganti-ganti judul sampai kami menemukan judul yang ideal yang ini udah cocok banget ini. Cuman saya tidak akan mengatakan itu pemujaan iblis ya, karena sebenarnya Indonesia itu kan memang punya tradisi leluhur. Jadi memang kalau di sini kami serap menjadi sesuatu yang ya genrenya horor memuja iblis gitu. Cuman memang kalau kita pergi ke daerah-daerah entah itu di Jawa Timur atau mungkin di luar-luar Jawa, kita pasti akan menemukan banyak desa atau tempat yang dia masih berpedoman pada leluhur. Tadi menyambung aja dari Mas Rio, ceritanya ya sama. Jadi saya dihubungin sama Mas Rio sama Mbak Elia waktu itu. Saya ditawari sebuah konsep cerita. Menarik dan saya excited karena ada dua anak muda yang punya cerita gitu kan. Terus kami godok bareng-bareng. Waktu itu belum tahu kalau sama Pak Parwes sebenarnya awalnya. Gitu, baru di tengah-tengah akhirnya saya dihubungin lagi sama Mas Rio. Oh kita akan sama Pak Parwes gitu. Jadi makin excited lagi kan. Jadi 4 anak muda sekarang ya Pak ya. Paling muda. Terus kami melanjutkan brainstorming, kami menggodok ini, kami lanjut melakukan riset dan sampai akhirnya dikasih lampu hijau sama Bapak untuk oke kita akan produksi ini. Produksinya pun menyenangkan, saya terima kasih banget. Itu pertama kalinya saya kerja sama Star Vision, tapi luar biasa. Saya terima kasih sama Pak Parwes. Salah satunya adalah saya diizinkan sangat leluasa untuk memilih aktor-aktor saya. Yang mana kadang-kadang kemewahan itu kan nggak didapetin setelah di banyak produksi gitu. Tapi di sini Pak Parwes sangat mendengarkan saya bilang karena cukup banyak ya problemnya dari mulai ayarakan kembar nih, aduh paling ya kan
mirip. Mukanya nggak bisa beda nih. Iya. Dan nggak cuma muka, kan actingnya juga harus bagus. Iya. Gitu. Ini kita ngikutin adventure-nya Naya sama Raka, jadi memang harus dipilih benar-benar gitu, melakukan audisi sama beberapa aktris aktor sampai akhirnya kami yakin bahwa Yasami dan Fadi adalah orang yang paling tepat untuk memerankan dua tokoh utama film ini. Iya. Terus gue ketemu sama ibu, walaupun baru kenal ibu, kita langsung klik. Bapak pun memberikan izin. Juga pemain-pemain yang lain, Vicky, Mas Davi, Mas Emil, Mbak Mutia, dan Mas Yayu, Mas Rosa nggak bisa hadir hari ini. Ya, Mbak Bian juga. Mbak Mian Tiara, salam buat teman-teman. Mbak Delia Hussein, Mas Debo juga. Semuanya kita pilih dengan hati-hati dan atas izin Bapak, maka akhirnya produksinya dimulai dan produksinya sangat happy. Kalau untuk tantangannya semuanya sebenarnya menantang ya, karena kan kita pengen waktu itu tuh bikin horor yang dari awal juga orang udah kelok sama horornya gitu. Jadi hal yang paling utama kita pikirin ya dari awal gimana caranya nih supaya di awal orang udah langsung notice kalau ini nih horor yang minim drama gitu. Jadi ya memang dibawa ke adventure horornya. Jadi mungkin di situ ya yang paling jadi challenge buat kita gitu, karena kan kita nih sebenarnya sebelumnya nih horor pertama yang aku tulis juga mungkin Elia juga gitu. Jadi ada feeling kayak biasanya nulis drama dan beralih ke horor tuh ternyata, apalagi aku aslinya juga Elia juga aslinya adalah penakut gitu. Dan itu tuh cukup ini sih. Ini jadi tempat aku buat belajar karena ini juga horor pertama buat aku. Peran utama juga buat aku untuk pertama kalinya di film. Wow, tepuk tangan dong. Aku jujur aku awal dapet tawaran ini aku deg-degan karena aku biasa aku udah familiar dengan drama remaja, dan ketika dapat tawaran film horor pertama, peran utama pertama dalam film juga aku deg-degan pastinya. Yeah. Cuman aku emang udah lihat Yasamin dari Mangku Jiwo, dari film-film lainnya, dan aku emang sebenarnya Yasamin salah satu aktris wishlist yang aku pengen main bareng. Oh, banyak Yasamin baru tahu loh fakta ini di sini. Enggak, sebenarnya dari awal kita ketemu itu Fadi udah ngomongin. Terus Fadi? Iya. Aku senang sekali karena syuting ini juga fun banget. Mas Bobby bisa ngerangkul kita semua cast juga, kita bersenang-senang tiap hari ya, apalagi kita keluar kota kita berhappy ya. Tapi kayak ada tanda kutip ya happy-happynya ya. Dan fun fact, syuting ini kita ambil adegannya berurutan. Dari scene 1 sampai 90% nggak semuanya, tapi kita ambil berurutan. Jadi buat aku pertama kali syuting film horor, aku buat manage eskalasi emosinya juga gampang. Hebat Mas Bobby, tepuk tangan buat Mas Bobby sebelumnya. Jadi menambahkan dari Fadi tadi, dari awal kita ketemu, kita recast langsung dipertemukan berdua. Dan jadi udah ada ekspektasi, oke, kita Raka dan Naya. Dan dari awal kita ketemu, dan gak hanya Fadi, tapi semuanya benar-benar terbuka dan jujur. Itu menyenangkan banget bisa berproses sama semuanya yang mau open, mau jujur, mau saling bantu. Jadi pertanyaan pertama pas aku ketemu Fadi adalah, Fadi, aku orangnya suka malu untuk approach duluan. Kamu punya adik kakak berapa? Aku pengen tahu, kan aku anak tunggal. Jadi aku lebih sukanya gitu, Fadi. Fadi, gimana rasanya punya adik dan kakak, dan relationship Raka dan Naya mau kayak gimana nih kita build-nya gitu. Dan akhirnya pada saat reading, jadilah Raka Naya yang bisa ditonton. Itu pun gak hanya dari kita, dari Mas Bobby dan semua tim cast dan kru juga bantu untuk kasih ide dan banyak pembahasan yang kita lakuin. Jadi it's very fun gitu. Bahkan syutingnya pun penuh adventure. Yes. Tubuh saya sudah di sini, jiwa saya masih di jalan. Saya masih jet lag. 30 jam di perjalanan. Saya mencoba untuk konsentrasi. Bobby bilang, ini kan horor pertama juga bagi saya, dan saya sebenarnya belum pernah nonton film horor. Hari ini saya nonton horor pertama kali seumur hidup. Saya tuh penakut sekali. Dulu Scooby-Doo-nya saya sembuh. Bahkan Ayu Lakshmi kan teman baik saya dari SMP ya. Kita teman baik sekali. Yeah. Kalau dia pun saya nggak berani nolong, nggak berani. Ayo buat nonton musik berani. Terus hari ini harus nontonnya. Terus
ditawarin ini, saya chatting sama Bobby, Bob, boleh nggak saya punya pendapat tentang peran saya sendiri? Terus Bobby bilang boleh. Oke, terus saya bilang oke, kalau itu saya main. Karena kalau Bobby bilang enggak harus begini, barangkali saya kan apalagi di Eropa kan lain ya cara bekerjanya. Saya bermain teater di sana. Jadinya kita sering sekali diskusi, ada dramaturgi, ada ini, ada itu, kita sering diskusi. Jadinya kalau saya pengen tahu, boleh nggak diskusi? Kalau dia bilang boleh, oke, aku langsung merasa nyaman gitu ya. Dan Bobby selalu bilang, Ibu, direduksi Ibu ya, Ibu harus reduksi, tarik semua energinya. Terus hari terakhir, Ibu all in, pokoknya semua dikeluarin. Bobby, really? 100%? Itu belum 100% loh ya. Bobby bilang, Ibu, jangan keras, kurangin dikit. Bobby, telak. Karena kalau udah di peran, saya nggak between take tuh saya nggak bisa turun, harus di sana terus. Iya. Kalau orang apa? Orang nawarin saya, jangan nawarin saya. Karena saya udah pesan sama ini 3 kali saya jangan saya diganggu between take karena saya akan di sana terus sampai selesai. Saya sama Ayu Laksmi kan cukup dekat. Pada waktu itu salah satu yang saya harapin itu kan beliau yang main. Jadi waktu aku hubungi terus coba ini. Akhirnya udah kita casting dan saya bilang, Bob coba dicek deh. Begitu saya lihat ini sih something gitu kan. Jadi kalau kalian mau nambah. Mau nambah nggak? Dan saya dengar juga katanya ada fun fact-nya di belakang ya. Bobby cerita jadi waktu syuting di gua itu terakhir sampai Naya pun dimusuhi ya beneran. Nah, itu gimana ceritanya? Boleh nggak aku cerita? Boleh dong ceritain. Kan saya harus bunuh Naya kepalanya. Jasmine paralyzed dia kadang-kadang. Gitu karena saya ngeri sekali. Dan dia nggak bergerak gitu loh. Jasmine, kamu harus bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa bunuh kamu. Dan itu lagi di antara saya udah di situ. Yes. Inginnya saya dia begini, tapi dia karena gitu. Kamu harus bergerak, tapi aku ngasih taunya dia tuh nggak kayak ke Aryani ke dia. Tapi jadi mbak. Iya. Terus. Nah, ya Samin gimana pada saat dia dengar itu ya Samin? Jadi itu hari terakhir ya, hari terakhir kita syuting di Goa, dan memang kalau dilihat dari filmnya Raka dan Naya tuh emang kemana-mana, lari sini, lari sana, berantem sini, berantem sana gitu. Dan pada hari terakhir itu kita lagi adegan fighting gitu. Aku rasa sebenarnya memang karena Bajima menjadi Bajima dan Naya being Naya, terus aku udah kayak udah gitu kan. Terus ada poin kayak belum ketemu tuh karena kita lagi latihan. Terus aku kayak oke, masih nafas gitu lagi latihan. Tapi I understand Bajima karena pada saat itu kita harus latihan pergerakan juga. Aku masih kayak oke gitu. Tiba-tiba kayak oke, udah mulai ya. Oke. Ternyata capek banget di hari itu gitu. Tapi it was fun, jadi kita bisa ketawain hari itu di hari ini. Dan semoga pas ditonton tadi juga bisa lihat betapa intensnya sih gitu. Dan semoga terdeliver dengan baik. Yes dong. Awalnya ditawarin saya lagi di Jogja, terus tiba-tiba Mas Bobby menghubungi Delia, saya ada karakter yang sekiranya cocok untuk kamu mau coba nggak? Gitu. Jadi saya dan Mas Bobby itu berteman sebelumnya. Berteman terus ditawarkan, terus aku baca, oh ini menarik nih. Begitu aku baca, lebih menarik lagi karena Ayu kan seperti yang tadi kalian lihat ya. Sangat kompleks, layernya banyak, tapi tutur katanya, perilakunya hangat, lembut, halus, manis. Tapi dia iblis gitu. Makanya dikultus iblis, bener. Dan untungnya aku ini ya, kultus Bu Agung, jadi aku gak dimusuhi. Jadi aku sayang banget sama dia. Aku seneng sih pas tahu list pemainnya, wah ada semuanya, ada Yayas gitu udah kenal sebelumnya, Mas Emil udah banyak yang kenal semuanya, Kak Ilya penulisnya, Mas Bobby, Mas Rio juga udah kenal semuanya. Banyak banget belajar, jadi kayak kuliah gratis. Awalnya aku bingung gimana ya ini ngebawainnya gitu, tapi Mas Rosa, sama Rosadi, ada Ibu Miantiara yang banyak banget membantu saya build karakter ini sampai kita
keluar gitu ngomongin karakter ini. Di luar reading kita masih ngomongin karakter ini dan mereka kayak ngasih informasi dan edukasi gratis gitu, kayak apa yang mereka tahu udah. Wah, jadi kayak apa ya, berkah buat saya di sini juga karena dapat ilmunya banyak banget. Selain saya shock ya kalau mau itu ya shock. Pengen cerita tapi sedikit panjang nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi hari ini sangat seneng banget, ditambah banget karena alhamdulillah setelah 3 tahun vakum di dunia film. Maksudnya sebelumnya memang 3 tahun itu kan memang masih di seni peran tapi biasa di series. Dan ketika balik lagi di film dan itu juga horor, seneng banget gitu. Akhirnya bisa balik lagi di mana di tempat aku pertama kali merintis karir di dunia seni peran. Jadi kebetulan juga sebelumnya udah pernah kerja sama Pak Parwes dan sekarang bisa kerja bareng lagi. Dan ketemu teman-teman cast yang lain juga sama Yasamin, sama Fadi dan teman-teman yang lain juga baru pertama ketemu. Terus ketemu sama Pak Bobby yang luar biasa karena di di lokasi syuting itu bahkan sebelum syuting pun kita banyak banget sharing, banyak banget kayak Pak saya mau kayak gini boleh nggak Pak? Kira-kira ini bagus nggak ya kalau gini? Jadi Pak Bobby itu sangat welcome banget, bahkan bener kata Delia juga, semua cast di sini kan, luar biasa banget. Apalagi ada Bu Aryani, Mas Rukman, Mas Yayu, Bumian juga, terutama yang ngasih kuliah gratis. Jadi kayak tinggal dari akunya aja yang, semoga gue bisa nyerap semua ilmu yang dikasih gitu. Karena ini pengalaman yang nggak akan bisa terulang lagi kayaknya. Bisa berkumpul, bisa bermain dengan teman-teman yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah film pertama saya bersama Starvision justru malah. Ya, ini film pertama sama Mas Bobby juga. Jadi menarik ketika pertama kali aku mendapatkan tawaran ini adalah dari sekedar, aku tuh sering waktu tahun lalu deh, mulai dari tahun lalu tuh aku sama Bobby itu sering banget kayak, kebetulan waktu itu film kita bareng tayang dengan jumlah yang lumayan besar. Terus aku tuh kayak support, wah Bobby, aku belum kenal waktu itu sama Bobby. Wah, sukses ya Bobby, keren banget filmnya, gini-gini. Oh iya sukses ya bro gitu. Itu tuh cuma by komen-komenan aja gitu di Instagram segala macam. Terus kita ngobrol, one day mudah-mudahan kita bisa kerja bareng ya Mel. Iya sama, aku juga pengen gitu. Terus sejalannya dengan waktu, tiba-tiba aku dikabarin gitu bahwa Mel, kamu ditawarin untuk Starvision gitu. Tapi sebelumnya Bobby pengen ketemu, ngobrol gitu kan. Oh iya, oke, kita ketemuan akhirnya. Kita ketemu di Cipete waktu itu. Terus Bobby cerita lah, ini kira-kira karakter yang aku tuh ada satu karakter yang pengen aku tawarin ke kamu gitu kan. It's not a character with long scenes, with lots of scenes, but it really matters gitu. Kalau aku ngelihat bahwa tidak ada karakter yang kecil atau scene yang sedikit gitu. Itu semuanya tergantung dari kita, bagaimana kita mengapresiasi dan kita ingin menjalankan karakter itu apakah serius atau cuma pengen sekedar cuma lewat aja gitu. Tapi ketika aku tahu bahwa Bobby mengapresiasi dan dia concern, maksudnya pengen kerja bareng, ya udah akhirnya aku datang, kita ngobrol-ngobrol. Terus gini, Mil, sebenarnya gue itu kan belum pernah ketemu lo ya gitu. Jadi gue tuh nggak tahu lo itu nantinya rencananya akan menjadi Hamdan muda, which is Hamdan muda, Hamdan yang berumur. Aku nggak mau ngomong tua. Kalau kemarin Mas Rosa, yang berumur itu adalah Mas Rosa. Aku baru ngelihat mukamu sekarang, jadi dia tuh sebenarnya kayak asumsi aja muka gue sama mukanya Mas Rosa mirip gitu. Bob, emang gue mirip ya? Tapi alhamdulillah tadi barusan Pak Parwes itu bilang mirip ya Mil. Alhamdulillah. Mas Bobby gimana Mas Bobby? Aku tambahin dikit ya. Iya silakan. Jadi Mas Rukman Rosadi itu dosen saya dulu. Saya udah kenal Mas Rukman Rosadi sejak lebih muda. 10 tahun 15 tahun lebih muda daripada usia Mas Rukman Rosadi sekarang. Sementara saya lihat Mas Emil cuma lewat foto-foto Instagramnya. Saya waktu itu mikir, ini kok mirip Mas Rosa ya. Mungkin suatu hari kalau ada Mas Rosa tua dan Mas Rosa muda, Mas Emil bisa saya minta bantuan. Itu mungkin setahun yang lalu lah gitu. Sampai ada kesempatan untuk Hamdan tua, Hamdan muda gitu. Terus saya approach ke Pak Parwes, boleh nggak Pak? 2 aktor ini yang main gitu. Karena buat saya mereka mirip gitu.
Pas akhirnya tapi saya belum pernah lihat aslinya, jadi saya agak ketemuan dulu. Takutnya orangnya tinggi besar kan atau gimana. Udah makan sama Mas Rosa gitu, ternyata memang mirip. Terima kasih. Maksudnya gini, aku tahu Mas Bobi sangat memberikan kesempatan untuk aku, dan aku akan memberikan penuh gitu, maksudnya apa yang aku punya, skill yang aku mampu ya untuk produksi ini juga, terutama kebetulan juga untuk Starvision. Jadi it's a win-win solution juga buat aku, maksudnya aku mendapatkan kesempatan besar juga gitu. Dan yang jelas ketika aku ketemu sama semua all cast-nya dan kita semuanya ngobrol segala macam, kita tuh pemain kalau di luar kota itu pasti bondingnya lebih kuat ya. Karena kita pasti kerjanya kalau nggak di hotel makan bareng, bareng, nongkrong bareng, jalan-jalan bareng segala macam. Jadi bonusnya di sini adalah sebenarnya bonusnya gede banget, bonusnya aku bisa liburan di Pangandaran.